Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaroh Mulyani, guru penggerak dari SDN 1 Bangunsari Kabupaten Ponorogo. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang. 1. Belum terbangunnya budaya positif di lingkungan sekolah. Tata tertib sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Yang kedua, belum terbentuknya keyakinan kelas, sehingga segala macam hukuman masih berlaku. Yang ketiga, sebagian guru belum menyadari posisi kontrol dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang kedua, menciptakan habituasi atau pembiasaan budaya positif yang konsisten di sekolah. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini, yang pertama, murid mampu menyusun keyakinan kelas masing-masing. Yang kedua, murid dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati dalam keseharian. Dan yang terakhir, guru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kelas menggunakan segitiga restitusi. Kegiatan aksi nyata ini dimulai dari kegiatan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi, yang ketiga pelaksanaan aksi, dan yang terakhir refleksi dan rencana tindak lanjut. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari murid, rekan sejawat, kepala sekolah, serta warga sekolah yang lain. Dukungan yang kedua adalah peran serta dari orang tua untuk tetap menerapkan budaya positif di rumah. Dan yang ketiga, dukungan sarana prasarana sekolah yang mendukung kegiatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Saya mohon izin Bapak untuk besok menyelenggarakan IKT dalam rangka pembahasan materi budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak di SDN 1. Ya, dengan senang hati kami mengizinkan Bu Jaroh untuk dilaksanakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Suroso, Kepala SDN 1 Bangunsari Ponorogo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Bangunsari Ponorogo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah hidayah inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di aula SDN 1 Bangunsari Ponorogo tanpa arah suatu arah. Kedua kalinya semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini berdua, saya dan Bu Jaroh adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Terima kasih atas kerelaan waktu Bapak Ibu semuanya. Untuk mengawali pagi hari ini, marilah kita buka bersama biridho ilah wali syafaati Rasulillahumul Fatih. Amin. Ya Rabbal Alamin, semoga acara pagi hari ini semakin lancar. Acara selanjutnya kami mohon kepada Bapak
Kepala SDN 1 Bangusari Ponorogo untuk memberikan dua patah kata sambutan serta membuka acara diseminasi pada pagi hari ini kepada Bapak Suroso. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN 1 Bangunsari Ponorogo, yang kami hormati dan juga kami banggakan beliau Ibu Jaroh Mulyani SPD serta Ibu Heni Rohmah SPD SD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Terlebih dahulu marilah kita tidak lupa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita, khususnya nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini dapat melaksanakan kegiatan diseminasi program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh beliau Ibu Jaroh Mulyani SPD dan Ibu Heni Rohmah SPD SD dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Semoga kegiatan pada kesempatan hari ini nanti akan membawa manfaat, membawa dampak perubahan yang signifikan, di mana nanti setelah kegiatan diseminasi program ini akan membawa perubahan ke arah budaya yang positif dari seluruh elemen di SDN 1 SDN 1 Bangunsari Ponorogo, mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian segenap karyawan, kemudian siswa-siswi, ada juga dari unsur komite sekolah, dari unsur wali murid, dan seluruh unsur yang ada pendukung pendidikan di SDN Bangunsari Ponorogo akan membawa dan akan berubah membawa budaya yang positif. Itu saja dari saya. Selamat untuk Bu Jaroh Mulyani SPD dan Bu Heni Rohmah SPD SD. Semoga kegiatan diseminasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Suroso atas sambutan dan perkenannya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Seperti yang sudah diaturkan oleh Bapak Suroso tadi, bahwa budaya positif itu harus supaya bisa membudaya maka harus dibiasakan. Pertama-tama kita imbaskan, kita pahami bersama, ya. Kita mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar budaya positif ini bisa membudaya, karena dari hal yang biasa Allah bisa karena biasa. Sesuatu itu kalau kita biasakan, ya maka akhirnya akan terbiasa. Hal yang sudah terbiasa itulah akhirnya jadi budaya, ya. Ya, di sini penekanannya adalah budaya positif. Sebenarnya apa toh budaya positif itu? Di sini nanti materi kami yaitu ada 8 yang akan kami diseminasikan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi,
kesimpulan dan refleksi. Baik Bapak Ibu, ya. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, sekarang ini kita kan sedang digalakkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran merdeka, belajar merdeka, mengajar merdeka. Maksudnya apa itu? Bapak Ibu sudah mempelajari platform Merdeka Mengajar, gitu. Nah, di situ kok merdeka itu tujuan akhirnya apa tuh? Iya, penekanannya Bapak Ibu pasti sudah paham ya, bahwa pembelajaran itu memang harus berpusat pada siswa, harus berpihak pada murid. Bedanya apa dengan yang dulu? Kalau dulu kita itu sebagai pengajar ditekankan, ya, kurikulumnya sudah ini loh yang diberikan pada murid, dan murid juga harus bisa ini, konsep ini harus mereka kuasai pada kelas ini, pada kelas level berikutnya, dan lulus juga sudah harus menguasai itu, walaupun bukan kadang lagi, bahkan mereka keteteran ya. Kenapa? Karena kemampuan setiap anak itu ternyata berbeda. Kita mengacu pada prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa. Guru tugasnya menuntun, ya, menuntun siswa, bukan mengisi atau menyulap atau abrakadabra siswa harus sesuai dengan keinginan saya, tidak. Kenapa seperti itu? Karena dari awal ternyata siswa itu sudah mempunyai kodrat keadaan. Ada 2 kodrat. Mestinya Bapak Ibu sudah mempelajari semuanya ya. Kodrat apa? Coba. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu apa Pak Lukman? Kodrat yang dipunyai anak itu sejak lahir, ya. Kodrat yang sudah ada pada mereka sejak lahir, bahwa mereka itu ternyata lahir itu sudah membawa kemampuan yang terpendam tentunya, ya. Nah, tugas kita ternyata menebali hal yang tipis tersebut, termasuk budi pekerti itu juga sudah ada mereka, sudah tertanam dalam diri mereka, sudah ada. Tugas kita adalah memunculkan atau menebalkan, ya, istilahnya dengan cara apa? Ya, membiasakan tadi. Dengan kebiasaan-kebiasaan maka akan jadi budaya seperti itu. Nah, ini Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya, agar padi itu tumbuh subur. Jadi seorang petani itu kalau menanam padi, dia menanam benih, ya. Benih itu sudah berupa benih padi, tidak akan berubah jadi melon, nggak akan berubah jadi semangka. Nah, Pak Tani itu akan Pak Tani A dan Pak Tani B nanti bedanya di sini. Lahannya dia, petani A misalkan, mengolah lahannya itu dipupuk, diairi dengan rutin, ya, dengan pupuk organik, disiangi dan sebagainya, disemprot kalau ada hama. Ya, Pak Tani B dibiarkan gitu saja, dibiarkan tumbuh gitu saja. Nah, hasilnya ternyata berbeda. Jadi Pak Tani di situ itu posisinya sebagai penuntun. Penuntun di situ tidak hanya menuntun menunggu aja biar hasilnya berbuah, tidak. Harus ada usaha-usaha yang dilakukan. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru. Nah, kodrat zaman.
untuk menghadapi era 4.0, betul ya? 4.0. Nah, itu era digitalisasi. Ternyata anak-anak kita itu hidup di era internet. Tugas kita adalah menselaraskan bagaimana kita sebagai pendidik ini bisa terjun di era mereka. Nah, di sini ya. Nah, masuk ke materi perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa, Bapak Ibu? Cara pandang. Bagaimana kita memandang ya, cara pandang kita tentang belajar. Oh, ternyata kok mengalami perubahan, Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya ikut guru penggerak, saya juga namanya belajar kan ya seperti yang saya lakukan selama ini hampir 10 tahun lebih saya mengajarkan seperti itu. Oh, ternyata kok mengalami perubahan pada paradigmanya, yaitu dari stimulus respon. Stimulus respon ini dikemukakan oleh Edward Thorndike, seorang psikolog dari Inggris sana. Dia mengutarakan teorinya bahwa perilaku yang sudah kita lakukan dengan memberi stimulus itu akan berhasil. Berarti besok kita ulang lagi seperti itu. Nah, itu namanya stimulus respon. Nah, stimulus itu guru memberi stimulus kepada siswa. Stimulusnya bisa berupa pujian, penghargaan. Selama ini kan kita melakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh, biar rajin kita beri permen. Oh, biar mau menjawab kita beri alat tulis. Siapa yang bisa ini maju? Ayo, saya beri 5.000. Gitu. Nah, itu adalah stimulus. Nah, respon ini adalah tanggapan dari siswa yang kita beri hadiah tadi. Nah, namanya disebut stimulus respon. Ternyata akhir-akhir ini dibantah oleh seorang psikiater juga yang ahli pendidikan, yaitu Dr. William Glasser, dalam teorinya yaitu teori kontrol. Beliau mengutarakan bahwa ilusi itu apa, Bu? Hayalan bahwa guru itu mengontrol murid. Itu ilusi, Bapak Ibu katanya. Ternyata murid itu tidak selamanya mau kita kontrol. Ini yang membuatkan. Ini buktinya ya, kalau kita awasi terus kadang dia tuh malah semakin menjadi-jadi. Ya, semakin apa ya kiranya, kalau dia itu kadang tidak mau menerima kontrol kita. Kalau toh mau menerima kontrol kita itu karena itu merupakan, oh dia waktu itu membutuhkan. Nah, dan ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu ternyata juga ilusi. Bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Juga ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, justru malah membuat mereka kadang down, tidak percaya dirinya hilang. Contohnya gimana? Beda kalau kita mau membuat anak merasa bersalah, itu nada kita halus. Ya Allah le, ngertilah le, halus ya. Dia ini mergo awakmu kuwi apa nutuk kancamu. Guru ditukani bapak kepala sekolah. Guru ditukani, sampai terharu seperti itu. Biasanya merasa bersalah itu, membuat rasa bersalah itu dibuat gitu caranya ya. Biar mereka merasa bersalah, biar merasa terhukum. Aduh, saya kok menyebabkan guru begini. Itu ternyata hanya ilusi juga menurut teori kontrol dari William Glasser. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa.
itu ilusi. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang itu sudah hidup di masa milenial tadi, masa internet tadi. Kalau dulu dibuat pendidikan masa kolonial sih oke ya, semuanya juga ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ya banyak yang jadi presiden seperti itu dengan pendidikannya seperti itu. Oh, ternyata kok ilusi ya menurut William Glasser. Selanjutnya William Glasser ini apa toh teori kontrol dari William Glasser? Bedanya apa dengan stimulus respon? Bedanya adalah menurut stimulus respon, kebutuhan semua orang itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan semua orang tuh tidak ada yang sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal itu sama ya. Nah, menurut teori kontrol, semua orang tuh memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal gitu. Terus guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Nah, ini menurut teori kontrol, guru berusaha memahami pandangan murid. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ini juga sering kadang kita lakukan. Nah, perilaku buruk murid itu memiliki tujuan. Itu. Kenapa mereka buat seperti itu? Mereka punya tujuan. Cuma kita kadang nggak sabar pengen mengerti apa sih tujuan mereka. Kemudian kita menganggap aja itu salah dan jangan sampai gitu ya. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Nah, menurut teori kontrol, guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikirnya adalah menang-menang. Bapak Ibu, menurut Stephen R. Cohen, ya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini nanti saya ingin minta bantuan Bapak Ibu ya untuk saya minta bantuan panjangnya berpasangan. Menguji kalian Pak Lukman. Ada yang nggak berpasangan nih? Bu Ana kalian Bu Retno. Bu Tina kalian Julian. Nah Pak Yuris kalian Bu Eka. Sekarang kita mempraktekkan permainan cobalah buka. Bukan permainan sih ya. Ya, apa? Membuktikan paradigma tadi loh Bu. Menurut teori yang saya pelajari. Coba sekarang salah satu dari panjenengan, Pak Lukman dulu atau penguji dulu, nanti secara bergantian beberapa detik, menggenggam tangannya. Astaninya genggam. Seolah-olah panjenengan genggam barang yang sangat berharga yang harus panjenengan pertahankan. Tangan satu aja. Panjenengan lungkan kepada lawan. Lungkan gini, jangan gini lah jotos. Lungkan dilung nih, bahasanya diberikan. Nah, lajeng yang menggenggam Pak Lukman, yang mencoba membuka Bu Muji, mencoba membuka astane Pak Lukman. Ya, genggamannya di Oh, lah. Pak Lukman geser tapi. Geser. Ya. Satunya kan gini.
genggamannya temannya itu. Bisa nggak? Yang satunya menggenggam kuat, yang satunya sekuat tenaga membuka genggaman temannya. Ini. Ya. Bisa? Pak Yunus nggak bisa padahal sudah dengan sekuat tenaga. Bu Tina bisa dengan 2 tangan. Buana sampun dibuka, sampun digem. Nah, sekarang gantian Topi. Yang tadi genggam sekarang yang buka, yang tadi buka sekarang yang genggam. Bayangkan pengen genggam emas 25 karat. Iya. Ya, kuat tenaga. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, Raisa. Nanti karena Bu Muji nggak bisa, padahal sekuat tenaga ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, untuk yang membuka tadi, yang menggegem tadi, keinginan untuk gegem itu, kenapa kok Anda itu kok nggak bisa membuka yang digegem tadi, kenapa? Wajar. Padahal yang buka juga sudah berusaha sekencang mungkin ya. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Yang bisa membuka siapa? Yang bisa menutup diri sendiri. Iya. Iya betul. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri sendiri, bukan orang lain. Nah, ini antara lain isi dari paradigma teori kontrol dari William Glasser tadi. Buat pilih sama dipahami ya Bapak Ibu. Sampun. Ada pertanyaan? Sampun. Oke. Untuk materi yang kedua, ya, tentang disiplin positif. Ini memang teori-teori. Mangke untuk game menyenangkan nanti sama Bu Jarod ya. Disiplin positif. Bapak Ibu, panjenengan tidak asing dengan kata disiplin, ya? Sudah di luar kepala. Disiplin itu menurut Bu Dina apa? Terkait tentang apa kan disiplin itu? Bisa mentaati waktu sesuai dengan aturan, taat pada peraturan, tata tertib. Di situ nanti kalau ada yang melanggar pasti dihukum, diberi sanksi. Nah itu disiplin kita kemarin seperti itu. Nah yang kita akan pelajari sekarang ini yaitu disiplin positif. Ada positifnya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah arti dari disiplin positif, ya. Nah, ini yaitu tentang sebuah bentuk penerapan disiplin tapi tanpa kekerasan. Wah, apa bisa? Upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, guru dan siswa. Ini juga masuk dalam disiplin positif. Dan mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Mereka diajari ini perilaku munculkan rasa. Ada motivasi intrinsik Bapak Ibu. Motivasi intrinsik itu keluar dari dalam dirinya, yaitu perlu perjuangan ya. Yang memang betul. Nggak ada yang istilahnya seperti abrakadabra.
Nah, jadilah itu nggak bisa. Segala sesuatu memang budaya itu harus kita biasakan. Biar jadi budaya harus kita tadi seperti menurut Stephen tadi bahwa kalau kita ingin memperbaiki cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Perubahan itu berlangsung sedikit demi sedikit. Kalau langsung berubah itu saya yakin tidak akan permanen. Kemudian yang terakhir, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini maksudnya apa tuh Bapak Ibu? Di situ nanti ada kaitannya dengan teori motivasi. Selanjutnya saudara. Lagi? Nah, ini ada hubungannya dengan motivasi perilaku manusia, ya. Kita nanti kembali ke disiplin lagi. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah cara memunculkan motivasi perilaku manusia secara intrinsik. Ini susah, ya memang susah, dan harus kita segera upayakan agar tidak terlambat. Contohnya apa tuh disiplin positif itu? Kembali bicara. Dan berikutnya. Nah, disiplin positif ini antara lain ya, nanti Bu Jaro akan memberi materi tentang keyakinan kelas. Kami berdua sudah berusaha, kemarin sudah mencoba ya di kelas kami yang namanya masih mencoba, dan ada perubahan sedikit untuk di kelas kami. Nah, kami ingin itu menularkan atau mensosialisasikan dalam kajian, yaitu tentang motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari siswa, bahwa mereka itu meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu tidak karena campur tangan orang lain. Jadi di sini kita diharapkan mendisiplinkan anak itu dari dalam dirinya. Kita buat keyakinan kelas, kebajikan kelas, seperti halnya tujuan kurikulum Merdeka sekarang ini, yaitu mewujudkan perilaku, mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Itu termasuk kata-kata kebajikan Bapak Ibu. Nanti ada contoh-contoh Bapak Ibu dari Joroh ya, dari kelas-kelas kami mungkin bisa, ya kami memang sudah berupaya untuk hasilnya ya ada perubahan sedikit. Mudah-mudahan besok juga tambah sedikit. Nah, ini sambil kami mengupayakan di kelas kami tentang budaya positif ini, menerapkan di kelas kami, maka kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu, semoga nanti Bapak Ibu juga menerapkan di kelas-kelas panjenengan ya. Jadi hukuman atau sanksi kekerasan itu mulai sekarang mari kita ganti dengan memotivasi secara intrinsik. Yang tujuannya untuk memberi penghargaan yang sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Jadi perubahannya hanya sementara, tidak berjangka waktu lama. Nah, kalau motivasi itu secara intrinsik, maka diharapkan atau sudah terbukti bahwa perubahan itu akan merubah secara permanen, ya, merubah perilaku. Ini kita juga usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil usaha kami juga mengajak panjenengan semua untuk mengupayakan budaya positif ini untuk diterapkan di kelas-kelas seperti itu. Sebenarnya terus kalau misalkan uang ya orang iso dimunculnya motivasi intrinsiknya itu gimana ya, budaya positif itu apa ya? Akan bisa gitu loh Bu. Ya, kita baca ini ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau misalkan kita kok uang yang memunculkan motivasi intrinsik dari siswa untuk membuat menyadari kesalahannya, itu gimana tulis duduk ini ya sebagai guru ya. Nah, termasuk yang ngomong ini juga kadang kalau menghadapi siswanya yang bukan kadang lagi hampir tiap hari ya, dengan berbagai sifat karakter. Nah, ternyata iya oke lah kita diperbolehkan mendisiplinkan mereka. Jadi kita dianggap sebagai pihak lain yang mendisiplinkan mereka, sebagai guru yang mendisiplin. Tapi itu ambillah sebagai alternatif terakhir Bapak Ibu ya. Hukuman sanksi itu ambillah sebagai alternatif terakhir begitu. Kita berupaya, insya Allah bisa. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sedangkan tujuan nasional kita yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik akan terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Nah ini nanti Bapak Ibu kita buat keyakinan-keyakinan, setiap kelas membuat keyakinan kelas, membuat kata kebajikan ya. Nah kita kumpulkan bersama, terus di akhir tahun pembelajaran nanti kita gabung, sekiranya yang sama kita gabung saja ya, kita mix. Nah itu nanti akan jadi keyakinan sekolah. Jadi dari keyakinan kelas akan berkembang menjadi keyakinan sekolah. Nah insya Allah sekolah kita nanti tahun ini ya sudah menjadi sekolah penggerak ya. Memang diharapkan semuanya harus sudah jadi sekolah penggerak. Begitu Bapak Ibu guru. Nah kenapa kita mengikuti platform, kenapa kita harus mengikuti program pendidikan guru penggerak itu untuk menyongsong pelaksanaan kurikulum merdeka tersebut. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, teori yang ketiga, materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu mempunyai motivasi dalam berperilaku. Manusia itu melakukan sesuatu itu pasti karena tujuan, termasuk siswa kita. Kenapa mereka melanggar aturan? Kenapa mereka melakukan, kalau kita bilang apa, kenakalan seperti itu? Karena mereka juga mempunyai tujuan ya. Tujuannya apa? Ya mungkin pengen diperhatikan, di rumah tidak diperhatikan. Mungkin juga tujuan yang lain. Nah, kenapa siswa kita melakukan pelanggaran itu disebut tujuan yang gagal. Jadi motivasi yang perilaku manusia yang gagal. Maka kewajiban kita untuk meluruskan. Menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia berperilaku yang kedua motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti pada
tujuan dari disiplin positif tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin tahu panjenengan tadi motivasinya tidak ke sekolah sesuai dengan motivasi nomor berapa? Pak Erik, Pak Mandala, motivasi nomor berapa Pak Mandala tadi tujuan dari rumah? Oh iya, Pak Erik hebat. Nomor 3. Pak Mandala? Ini lah mojo. Nomor 1. Jujur. Pak Lukman? Oh, sukanya di tengah-tengah. Dikepet-kepet. Ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti ada perilaku apa? Ada kata-kata gini, ada pertanyaan. Kalau saya tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Kalau saya hari ini nggak berangkat mengajar, apa yang terjadi ya? Kalau saya hari ini pulang sekolah lebih cepat, apa yang terjadi ya? Nah, itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi aku berangkat sekolah benoga, gitu kan nih Pak Pengawas. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya Pak Mandala tadi. Oh, Pak Lukman ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar mendapat gaji. Untuk mendapatkan imbalan itu biasanya murid kita ya. Jawab tuh, ngaco. Saya bu, dapat permen. Nah, tapi Bapak Ibu, besok lagi kalau yang kita kasih cuma permen, nggak mau. Apa permennya? Apa lo 5.000 Ya itu. Berarti motivasi itu tidak permanen ya sifatnya. Hanya sementara, berlakunya itu hanya sementara. Bagaimana toh biar permanen, biar jangkanya panjang. Jadi motivasi itu secara intrinsik keluar dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu antara lain pertanyaannya begini. Ingin jadi orang seperti apa saya? Ingin jadi guru yang seperti apa toh saya? Oh, saya pasti ingin jadi guru yang profesional. Saya ingin jadi guru yang bisa mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa. Ini memang tujuannya sangat mulia ya. Dan semoga kita semua mempunyai motivasi ketiga ini Bapak Ibu ya. Nah, Nah, ini ada selanjutnya. Ya. Untuk materi yang terakhir dari saya yaitu kebutuhan dasar manusia. Sandang, pangan, papan. Memang itu betul-betul pokok loh Ibu. Iya loh. Kalau enggak ya, tapi kita nggak mungkin bisa sampai di sini kalau yang primer atau pokok tadi tidak terpenuhi. Nah, ternyata selain itu kita juga punya kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Iya. Sing pokok memang wis jenenge primer ya, wis kudu enek. Nah, kita harus sekarang kita sebagai guru ini harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Bertahan hidup, berarti yang tadi sandang, pangan, papan itu masuk di kebutuhan bertahan hidup tadi. Betul. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima contohnya yang diberikan Pak Erik tadi. Betul? Nah, ya kan? Kasih sayang, sense of belonging. Kasih sayang dan diterima. Coba kalau panjenengan datang ke lingkungan baru, terus panjenengan dikucilkan, itu kita dewasa. Paling kita, ayo wis aku terus nggak mulai. Nah, murid kita, kalau murid kita gimana? Ya besok nggak mau sekolah. Gara-garanya apa? Kurang kasih sayang dan rasa diterima oleh bapak ibu guru dan temannya. Ya,
Datang wis bocah iki ora mbok diacak-acakan, gak mandi, gak gosok gigi, masuk ke ruangan. Pak guru, Bu Guru melok-melok. Ora singkatan bisa. Yuk, terus kene pojokan kono. Apa yang terjadi? Ya. Merotol nih muridnya, ya kan? Nah, itu. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Ini juga kita butuh kebutuhan, ini merupakan kebutuhan dasar kita. Nah, menguasai sesuatu, ahli di bidang sesuatu. Pak Yuris ahli di bidang musik, Pak Lukman ahli di bidang qiraah, ya. Bu Puji ahli di bidang mocopat. Ya. Bu Retno ahli di bidang tarik suara, ahli di bidang Pak Erik dan Bu Desi ahli di bidang IT. Bu Ana dan Bu Eka ahli menyayangi anak-anak sehingga dipatenkan di kelas 1. Pak Mandala ahli di bidang logistik. Pemasaran, ini semuanya dibutuhkan ya. Nah, ini adalah kekuasaan dan penguasaan. Kita juga butuh kebebasan, apalagi murid kita. Kalau kita dikekang panjenengan di sini 3 jam, panjenengan kerso. Saya minta nanti Bapak Ibu di sini 3 jam tidak keluar-keluar. Kerso? Nah, beli per bolong mana lawange. Apalagi murid kita, ya, murid kita dikekang. Begitu masuk, prok. Lihat dari ujung sana ke ujung sini, muridnya sampai tidak fingernya kayak apa? Kayak lampu tele. Nah, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Setiap manusia itu butuh rasa senang. Kalau tidak senang akan stres. Makanya Pak Yuris setelah mengajar matematika main musik. Oke, itu tadi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang di akhir materi saya akan minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengerjakan LK. Ya, LK tentang ini tadi. Tolong ada kasus sedikit. Bisa dikerjakan sambil ini nanti ya, sambil Bu Jaroh memberikan materi nanti. Itu ada 1 kasus. Nah, itu panjenengan di situ sudah ada masuk ke kebutuhan dasar yang mana. Nah, ini tugas panjenengan. Karena seperti itu, apa tindakan panjenengan sebagai guru begitu? Iya. Namun itu bisa dikerjakan sambil materinya Bu Jaroh berlangsung. Saya kira untuk 4 materi sudah saya sampaikan yang berisi teori-teori mungkin menjemukan, tapi alhamdulillah panjenengan masih setia dengan kami di sini. Ya, silakan dahar untuk kemudian dilanjutkan pada 4 teori berikutnya oleh Ibu Jaroh. Silakan Bu Jaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik semangat Bapak Ibu. Sebelum kita mulai lagi materi-materi lagi yang serius lagi, saya ingin ngecek panjenengan fokus ke materi lagi atau belum. Pakai tepung ya. Lo tidak banyak dari sini. Oke, kalau tepungnya tinggal 1 ya. Kalau tinggal berarti 2. Kita mulai ya. Ingat benar tidak berikutnya. Bahkan sedikit break. Sampun siap ya? Tepuk tunggal, ganda, tunggal ganda.
Oke, kita lanjutkan lagi materi berikutnya yaitu tentang soalnya Beni. Dilanjut sama Beni. Yang di depan dulu. Isi mau deh. Mengingat aku loh ya. Oke, saya lanjutkan materinya tentang 5 posisi kontrol yang nanti bisa panjenengan praktekkan di ruang kelas. Oke. Oke, ada posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, monitor, dan manajer. Mungkin Bapak Ibu masih bingung posisi seperti apa hal tersebut. Jadi kalau di kelas harusnya posisi bagaimana yang bagus, yang ideal, yang menurut teori pendidikan yang sekarang, karena paradigma kita sudah berubah. Kita kupas satu-satu, kita bahas sedikit detail mulai dari posisi penghukum. Nanti panjenengan kersani, panjenengan amati di posisi apakah saya sekarang. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi ini menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi kata-kata juga menghukum ternyata ya. Percaya hanya caranya, cara Bapak Ibu yang paling benar. Sebenarnya cara ini adalah model pembelajaran waktu kolonial. Kalau sekarang kita masih memakai, berarti kita masih di era penjajahan. Okay? Jadi harusnya hukuman ini tidak ada sekarang. Di posisi penghukum, biasanya ungkapan-ungkapan yang muncul antara lain ini. Biasanya sambil mendelik, berkacak pinggang, kemudian suaranya keras. Ini Pak Lumi. Kemudian beliau bilang, mungkin sambil bawa cutek atau apa, samplok, gebok, yang paling besar gebok ya, sambil bilang, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya. Kemudian kamu selalu saja salah, sambil buding-buding. Biasanya begitu ya. Ini tipe guru penghukum. Coba diraba dirinya sendiri. Apakah saya sekarang posisinya berada di penghukum ini, guru yang menghukum? Ya. Selalu kamu saja, selalu yang terakhir selesai. Kapan jadi nomor 1? Dan nada suaranya biasanya keras, tinggi, ya, menyalahkan. Jadi anak-anak jadinya mengkerut, jadi semangatnya itu jadi kendor, jadi takut, ya. Drop, lihat wajah gurunya saja sudah drop, apalagi ditambah suara yang keras gitu ya. Itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini kebalikan dari penghukum. Suaranya lembut, mendayu-dayu, tapi maksud. Ini ya, ibu sama sekali kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Jadi anak merasa itu dia paling salah. Dia adalah manusia paling bersalah di dunia. Dia merasa paling rendah, paling kecil, paling merasa bersalah. Ya, itu yang kedua. Apakah panjenengan pernah melakukan itu? Panjenengan sendiri yang tahu. Ya? Posisi yang ketiga. Nah, posisi ini sebagai teman. Kadang saya juga melakukan ini. Posisi sebagai teman itu biasanya lebih lebih familiar dengan anak-anak, lebih tidak kaku, lebih akrab gitu ya. Biasanya ungkapan-ungkapan yang muncul ini, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini gak apa-apa, tapi hari ini Ibu bantu ya, tapi jangan diulang lagi loh ya. Cuma gitu, jadi kesannya anak itu dibiarkan begitu ya. Mereka menganggap kita hanya sebagai posisi berikutnya adalah sebagai pemantau.
biasanya ungkapan yang muncul itu kalau ada anak yang berbuat salah itu dia mengingatkan peraturannya apa yang kamu lakukan tadi, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi tanyanya dihubungkan dengan peraturan bisa. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi ini sebenarnya yang paling direkomendasikan sekarang. Jadi posisi manajer itu posisi di mana anak tidak merasa terlalu bersalah. Kemudian posisi ini netral sebagai teman juga, dan posisi ini juga membimbing siswa bagaimana melakukan hal yang harus dilakukan. Jadi posisi ini yang paling ideal. Biasanya ungkapan yang muncul, apa yang kita yakini, nanti setelah kita membentuk keyakinan kelas, jadi mereka tahu yang kita yakini nilainya ini, gitu ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kesediaan memperbaiki berasal dari siswa, bukan dari guru. Kamu harus mengembalikan gurunya, bukan dari gurunya. Tapi kita bertanya nanti, ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, atau apa rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini. Jadi nanti detailnya kita praktek, jadi bukan sekedar teori. Ya. Lanjut berikutnya. Sedikit saja, kira-kira di posisi kontrol apakah guru berikut? Coba Bu Eka saja dulu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Posisinya sebagai apa, Bu? Paham, Bu? Iya, berarti paham Ibu? Iya. Yang ungu, ungu atau pink? Pink ya? Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji sama Bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, ya. Gak marah dia? Ya sudah, gak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, sebagai teman, ya. Kemudian yang bawah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pembelajarannya? Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila kamu terlambat? Pemantau, ya. Jadi beliau memahamkan aturan-aturannya, memantau. Kemudian yang terakhir, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa loh sama kamu. Iya, membuat orang merasa Yang 1, 2, 3, 4, apakah sudah seperti yang diharapkan Bapak Ibu? Belum, ya? Yang diharapkan yang ini. Seperti inilah nanti yang diharapkan ketika terjadi permasalahan di kelas. Ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu kok, jam 7. Iya, jadi kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Dialog seperti itulah nanti yang diharapkan ketika terjadi permasalahan di kelas, bukan kok. Sana, keluar kelas, diri depan pintu, satu kaki, tangannya di atas. Bukan seperti itu, ya. Itu semuanya terjadi ketika dulu zaman kolonial. Sekarang sudah merdeka, kurikulumnya saja merdeka, ya. Tinggalkan kolonialisme. Nah, salah satu penerapannya tadi dengan keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ternyata keyakinan kelas itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keinginan untuk berubah berasal dari diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Motivasinya bukan ekstrinsik tapi intrinsik. Kita harus berusaha membangun hal tersebut sehingga di kelas kita nanti harus ada yang namanya keyakinan kelas.
Keyakinan kelas biasanya bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya lintas agama, lintas benua, lintas suku, jadi semuanya bisa memakai. Gitu ya. Berikutnya, pernyataannya senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Jangan menuliskan kata jangan atau tidak. Jadi usahakan kalimatnya kalimat yang positif. Hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat, terutama yang kelas kecil ya. Berupa ikon-ikon atau gambar-gambar yang menarik sehingga mudah diaplikasikan oleh anak-anak. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semuanya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi didiskusikan dulu, bukan dari dulu. Yang terakhir, ditinjau di lain waktu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contohnya, Bapak Ibu, di kelas saya sudah saya aplikasikan. Meskipun sederhana tapi sudah saya terapkan. Yang pertama, saya sosialisasi dulu. Kemudian anak-anak menuliskan nilai-nilai kebajikan di dalam sticky note. Kemudian kita kelompok-kelompokkan. Jadi nilai-nilai yang sama kita jadikan satu, sehingga nanti menghasilkan keyakinan kelas sedemikian rupa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kelas saya. Nanti mungkin yang kelas 1 bisa berupa gambar seperti ini. Jadi semua harus senyum, semua harus senang, semua harus berjabat tangan, semua harus belajar gitu. Jadi anak-anak lebih senang dengan gambar biasanya ya, dengan ikon-ikon. Nah, kemudian penerapannya lagi budaya positif di kelas saya membuat slogan yang namanya BEST. Nah, kepanjangannya ini, bersih, elok, sopan, tertib. Ini namanya masih E itu elok, jadi tapi saya kira juga cocok juga ya. Dari kata bersih kita kembangkan menjadi kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, jadi senantiasa menjaga kebersihan lingkungan rumah, kelas maupun sekolah. Kemudian menciptakan kelas yang indah, menghias sedemikian rupa sehingga kelas menjadi lebih menarik. Berperilaku sopan. Mungkin nanti ada gerakan 3S atau 5S atau 6S ya. Kemudian selalu menjaga ketertiban. Jadi kata tertib. Nah, selama ini panjenengan apakah sudah memberikan penghargaan kepada para siswa, Bapak Ibu? Mungkin ada beberapa ya. Tapi ternyata kita lihat, ternyata penghargaan tidak selalu baik untuk siswa. Ada beberapa fakta bahwa penghargaan justru malah membuat siswa menjadi tidak senang atau tersakiti. Penghargaan justru malah menyakiti, kok bisa. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Ini kasusnya. Jika siswa mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka siswa tersebut akan sangat kecewa dan berkecil hati. Serta lain waktu mungkin tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Alah, ora oleh hadiah. Gitu ya. Jadi ada rasa putus asa di situ. Sing oleh kaya apalagi gitu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan, murid kita untuk melakukan hal tersebut, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi seperti kecanduan begitu ya. Kalau tidak diberi penghargaan, dia berhenti berusaha. Itu yang pertama. Ternyata penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Jika seorang siswa menerima hadiah di depan teman-temannya, maka murid yang lain pasti akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka pasti tidak suka, bukan pasti, sebagian besar banyak yang tidak suka terhadap anak yang diberi penghargaan. Jadi penghargaan ternyata bisa merusak hubungan. Hati-hati sekarang dalam memberikan penghargaan. Faktanya seperti ini. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada riset yang membuktikan bahwa anak-anak yang diberi hadiah, anak-anak yang diberi penghargaan, justru hasilnya itu malah tidak tepat karena dia punya motivasi lain. Tapi beda dengan yang tidak diberi penghargaan, dia punya motivasi intrinsik sehingga apa yang dilakukan itu justru lebih
bagus, lebih tepat. Ternyata penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kita berharap penghargaan ini meningkatkan kualitas, tapi justru malah menurunkan kualitas. Contohnya, ada sekelompok mahasiswa melakukan kerja praktek di sebuah perusahaan, ya. Kemudian seiring waktu mahasiswa itu semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka ampu atau hasilkan. Karena dia bisa membuat berita, dia diberi gaji yang lebih, dibayar yang lebih. Tapi setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar justru hasil kerjanya malah kualitasnya menurun. Jadi dia itu kerja karena ada motivasi memperoleh gaji yang lebih tadi. Jadi di sini ternyata penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan justru mematikan kreativitas. Terkadang apa yang kita lakukan, maksud kita baik, ternyata kurang baik ternyata. Murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bisa berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid lain ini menjadi berkurang dibandingkan kelompok yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi kelompok anak yang awalnya diberitahu dapat hadiah malah hasilnya tidak kreatif. Justru yang tidak diberitahu ada hadiah malah lebih kreatif, ya. Jadi tujuannya cuma mendapatkan hadiah. Dan ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, ya. Penghargaan menghukum adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking. Tadi Bu Neni menyebut ranking, ya. Jadi kalau ranking itu anak tersebut tidak mendapatkan ranking, biasanya ranking 1 kemudian ranking 2, ranking 2 orang ranking 1, jadi dia merasa terhukum oleh hal tersebut. Memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi ternyata sistem ranking itu tidak terlalu bagus bagi psikologi. Oke, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman sudah tidak boleh lagi. Yang bisa dilakukan di sekolah hanya konsekuensi dan restitusi. Coba nomor 1, Bu Retno, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, 100. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kalau yang kedua, Bu Eka, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, Bu Eka. Pelajarannya apa ini? Kalau PJOK, apakah dia merupakan hukuman? Konsekuensi. Kenapa dia harus putar 2 kali? Untuk pemanasan. Yang kedua ini konsekuensi. Kalau yang terakhir Pak Mandar, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Ini berupa hukuman, ya. Hukuman dan konsekuensi tidak sama. Jadi kalau hukuman itu satu pihak, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Nah, solusi yang ditawarkan adalah restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan hukuman, ya. Restitusi juga berbeda dengan konsekuensi. Restitusi ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan. Kalau konsekuensi tadi kan masih untuk menebus kesalahan, ya. Tapi kalau untuk restitusi bukan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tadi kalau di sistem hukuman, anak merasa terhukum dan guru yang menjadi pihak yang menang.
Tapi kalau restitusi tidak. Jadi ada justru memperbaiki hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lain jika bermasalah. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi kita nanti pertama cari tahu dulu apa tujuan anak tersebut melakukan hal itu. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk diterapkan di kelas kita. Nah, langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Nanti langkah pertama adalah validasi dulu. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi otak manusia itu cara kerjanya. Jadi kalau kita dalam keadaan emosi kemudian tidak terkendali, itu biasanya otak reptil yang bekerja. Jadi otak reptil itu otak yang hubungannya dengan sesuatu yang perlu penanganan cepat. Ya. Ketika menstabilkan identitas, dia masih emosi, dia masih marah. Langkah pertama nanti kita adalah menstabilkan dulu emosinya supaya reda. Kemudian setelah itu baru divalidasi tindakan yang salah, tindakan apa yang salah, biar dia cari tahu sendiri. Kemudian langkah ketiga baru kita hubungkan dengan keyakinan ke kelas. Jadi langkah segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini langkahnya ya. Ini ada studi kasus, tapi agak panjang. Saya langsung ke video mawon, ada contohnya tentang segitiga restitusi. Ini ala saya dan Bu Heni.
KA dari saya. Nanti panjenengan berkontribusi. Sebelum saya ke game, sebelum saya ke refleksi, kita sedikit menarik kesimpulan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisinya sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sebelum diseminasi ini berakhir, Bapak Ibu, saya ingin melihat seberapa dalam materi tadi tersampaikan ke panjenengan. Nanti ada 2 kuis, tolong diikuti dengan baik. Nanti Bapak Ibu pakai HP, saya kuisnya online soalnya. Kalau pakai paketan sendiri lebih cepat. Nanti kalau wifi keluar. Dibuka Chrome-nya, kemudian diketik Kahoot IT, KAHOOT. KAHOOT.IT. IT. KAHOOT. Oke, panjenengan masuk, kemudian tulis nama panjenengan. Panjenengan tulis nama G? Belum, saya belum mulai, Bu. Pinnya itu G, 943307. Oke, pakai paketan sendiri, Bu. Sinten ibu? Ya, mereka masuk. Nanti siapa yang juara 1 ya? Pak Mandala ada ikut apa? Sakit Bu Ana? Oke, Balungan masuk. Monggo. Saya tunggu ya. Ini Pak Mandala, saya masukkan. Mana masuk? Sampai semua ya. Bisa dimulai. Bu ini masuk boten. Takut? 3 lagi. Oh, siap. Nanti pertanyaan di depan, lembar jawab ada di HP panjenengan. Coba dulu. Siap? Jika pertanyaannya Bu Ana, di depan. Sebisanya mawon.
habis loh waktunya. Ada waktunya loh. Lagi. Lagi. Nanti kalau BS true false, satu yang dipilih ya. Kalau ini satu. Baikkan nomor satu. Oke. Ini BS Bu, BS true benar, false salah. Kecil ya? Paling kecil ya dari sana kan? BS juga nih BS. Biasa mawar dulu. Masih Mbak Eka. Motivasi manusia paling rendah. Oh, tak tulis. Ya, ditulisin ya. Masih Miss Eka. Sudah bisa? Syukuran Miss. Berikutnya masih 3 pertanyaan lagi. Ya, bisa Pak. Hijau kotak Bu. Oh, loading rasanya. Keluar. Wega.
siapa juara satu ini? Mana nomor 3? Nomor 2. Nomor 1 siapa? Ini dia pemenangnya. Nanti terakhir ya Bu. Oke, ini yang kedua nanti bersama-sama ya, terakhir. Niki ya, niki panjenengan yang menjawab ini karena satu orang satu tulis, jadi saya yang klik, jenengan yang menentukan jawabannya apa. Gitu ya. Harusnya jenengan di depan laptop. Ada 8 pertanyaan tentang budaya positif, jenengan pilih angka berapa? Ada 2. Ini bisa dipakai di kelas yang mana? Ini gimana? Bolehkan menghitung. Nomor penyertaan. Niki HP sudah dijawab, nanti kalau enggak kesini nanti habis. Paham berarti. Berikutnya 5. Posisinya sebagai seorang teman. Terus mana? Berikutnya 3. Oke. 1 kali jawab Bu. Waktunya habis. Bisa mulai waktu ya, karena karena faktor waktu sudah siang. Kita akhiri mawon pertemuan kita untuk hari ini. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, kemudian seluruh rangkaian acara sudah selesai, sudah kita sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Oke, semoga perubahan-perubahan yang kita lakukan berdampak baik bagi anak didik kita, generasi emas ya untuk Indonesia. Guru penggerak. Salam guru penggerak, nanti banyak yang jawab. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau saya bilang guru bergerak, Indonesia maju. Ya. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Insya Allah semangat. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Akhirnya karena waktu sudah siang, kami berdua apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirnya kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saat berwudu, lalu tidak sengaja terkena air sehingga menjadi basah. Begitu ceritanya. Saya tidak sengaja, Bu. Saya tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah berbuat salah, Eba. Eba, apakah kamu merasa tindakanmu tadi sudah benar? Ya, Bu, kan saya tidak sengaja. Oh iya, boleh saja kamu beranggapan begitu. Tapi, apakah ada sikap yang lebih baik yang harus kamu tunjukkan? Ya, Bu, seharusnya saya bisa meminta maaf kepada Aira karena sudah membuat remnya basah. Nah, itu hebat sekali kamu, Eba. Coba, kamu ingat kembali keyakinan kelas kita. Ya, Bu, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan mengambilkan gantinya di kantor. Oke, hebat sekali kamu, Eba. Saya bangga dengan sikapmu. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroso, Kepala Sekolah SDN 1 Bangunsari Ponorogo, tempat Bu Jaroh mengajar. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pengimbasan budaya positif ini sebagai salah satu wujud aksi nyata pada program calon guru penggerak. Saya berharap pengimbasan ini dapat menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 1 Bangunsari Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Jaroh, calon guru penggerak di sekolah kami, saya tertarik untuk melaksanakan praktik baik tentang budaya positif dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Saya merasa terbantu dengan penerapan budaya positif ini, karena siswa langsung menyusun keyakinan kelasnya sendiri tanpa paksaan. Saya bangga anak-anaknya ternyata kreatif dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Dari sini saya belajar bahwa sebuah disiplin ditegakkan bukan atas paksaan, melainkan berasal dari dalam diri atau yang disebut motivasi intrinsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira. Saya merasakan suasana yang berbeda setelah membuat keyakinan kelas bersama Bu Jaroh. Kami sangat senang karena kami diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang nilai-nilai terbaik di kelas kami. Tidak ada istilah hukuman karena keyakinan kelas kami membuat sendiri. Keyakinan kelas tersebut akan menjadi pedoman sehingga bisa menjadi contoh bagi kelas yang lain untuk menerapkan budaya positif di sekolah.